Netizen melihat detail yang menyayat hati dalam siaran langsung New Jeans. Baru-baru ini, para anggota New Jeans berkumpul untuk siaran langsung mendadak guna menyuarakan keluhan mereka terhadap HYBE. Pada tanggal 11 September 2024, para gadis New Jeans mengejutkan semua orang dengan melakukan siaran langsung yang mengejutkan. Siaran langsung tersebut diselenggarakan di akun YouTube baru yang tidak berafiliasi dengan saluran perusahaan mereka saat ini. Para gadis itu mengawali siaran langsung dengan menegaskan kembali bahwa mereka tidak diminta melakukan ini oleh Min Hee Jin. Mereka mengklaim bahwa mereka telah mempersiapkan ini sendiri karena mereka memiliki hal-hal yang ingin mereka ungkapkan. Dalam siaran langsung, para gadis itu menyesalkan manajemen Edor yang baru dan mengkritiknya dengan keras. Mereka terus-menerus menyebut Min Hee Jin sebagai CEO meskipun dia bukan lagi CEO. Aku merasa kami tidak akan dapat melaksanakan hal-hal yang kami rencanakan dengan CEO Min. Kami juga tidak akan dapat mewujudkan impian kami. Yang kami lakukan hanyalah bekerja keras untuk impian kami. Apa kesalahan kami? Hanya dalam seminggu setelah CEO Min dicopot, kami tidak dapat bekerja dengan direktur yang selalu bekerja dengan kami. Dan aku sangat khawatir kami tidak akan dapat bekerja dengan staf yang telah bersama kami. Mereka harus berhenti hanya mengatakan bahwa memprioritaskan artis dan bahwa mereka melakukan yang terbaik untuk kami. Dan biarkan kami sendiri sehingga kami dapat mempercayai mereka, menikmati berbagai hal dan membuat musik yang kami sukai. Melihat hal-hal secara manusiawi, kuharap mereka berhenti menyiksa CEO Min. Aku hanya dapat melihat HYBE sebagai perusahaan yang tidak manusiawi. Apa yang dapat kita pelajari dengan melihat bagaimana mereka bertindak, kata Daniel. Herin pun angkat bicara, menyebut apa yang HYBE sebutkan dalam pernyataan sebelumnya soal memprioritaskan para gadis. Berkat kekuatan eksternal, kita terus-menerus diganggu dan aku tidak bisa dan tidak akan memahami situasi ini. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan demi kita? Dan apa yang membantu kita tumbuh? Aku tidak pernah bisa memahaminya, kata Herin. Minji mengajukan permintaan yang mengejutkan. Dia mewakili para gadis dalam upayanya agar Edor mengembalikan ke sistem Min Hee Jin. Yang kami inginkan adalah Min Hee Jin tetap menjadi CEO, Edor asli, tempat manajemen dan produksi digabungkan. Ini adalah cara agar kami dapat berhenti bertengkar dengan HYBE. Kalau kamu telah memahami pendapat kami dengan jelas, maka kami meminta HYBE dan ketua bank untuk membuat keputusan dan kebijakan untuk mengembalikan Edor seperti semula pada tanggal 25, kata Minji. Yein menggemakan permintaan itu, meminta agar Min Hee Jin dipulihkan. Cara kerja HYBE tidaklah jujur dan bermoral. Tolong berhentilah mengganggu kami. Kembalikan CEO Min dan kembalikan Edor ke keadaan semula. Bukan lingkungan yang asli ini. Aku tidak meminta kamu untuk bersikap lebih baik kepada kami. Aku hanya meminta agar kami bekerja secara terpisah dari tempat masing-masing. Aku harap kamu mendengarkan permintaan kami, kata Yein. Siaran langsung itu telah dihapus dan tidak dapat diputar ulang di saluran aslinya. Seorang netizen mengunggah ulang siaran itu ke salurannya sendiri. Mantan direktur kreatif Blackpink berani posting dukungan untuk New Jeans. Netizen telah menunjukkan dukungan untuk New Jeans dan kini mantan direktur kreatif YG Entertainment TenCity yang bekerja dengan Blackpink dan artis lainnya baru-baru ini menunjukkan dukungannya sendiri dalam sebuah unggahan Instagram terbaru. Ia mengunggah tangkapan layar dari siaran langsung tersebut dan menandai New Jeans dan Min Hee Jin. Warganet terkesan dengan dukungan yang berani. Ini bukan pertama kalinya ia menunjukkan dukungannya terhadap grup itu. Pada 11 Juni 2024, Billy Flap menuduh New Jeans menjiplak rok tenis dan konsep seragam Blackpink. Sebagai direktur kreatif di era Blackpink ini, ia tidak yakin. Sementara itu, netizen melihat detail menyayat hati dalam siaran langsungnya. Setelah mencermati lebih dekat, netizen menyadari Hani mengenakan gelang bertuliskan Save One. Gelang Save One yang diberikan secara eksklusif kepada peserta program sponsor Save the Children Korea. Save the Children adalah organisasi kemanusiaan global yang didedikasikan untuk mendukung anak-anak kurang mampu di seluruh dunia. Gelang bantuan darurat, silakan pilih gelang untuk dikenakan bersama aktivis Save the Children. Detail yang menyentuh ini di tengah kekacauan menghancurkan hati netizen. Di sisi lain, J-Hope hadapi reaksi keras penggemar setelah posting bersama Pharrell Williams. ARMY kecewa dengan postingan Instagram terbaru J-Hope. J-Hope yang diperkirakan akan menyelesaikan wajib militer bulan depan baru-baru ini membagikan beberapa swafoto melalui akun Instagram miliknya. Swafoto tersebut menampilkan musisi, penyanyi, penulis lagu, rapper, produser rekaman, dan perancang busana asal Amerika Pharrell Williams. Dalam keterangan foto, J-Hope mengindikasikan bahwa ia dan Pharrell mungkin telah berkolaborasi dalam sebuah proyek yang akan dirilis tahun 2025. RM yang telah menjadi penggemar berat Pharrell selama bertahun-tahun bahkan berkolaborasi untuk wawancara eksklusif Rolling
Rolling Stone juga mengomentari unggahan itu yang menunjukkan bahwa ia menantikannya. Tahun depan tolong datang lebih cepat, tulis RM. Meskipun kedua anggota BTS itu gembira, fandom punya reaksi beragam. Meskipun Pharrell dikenal terutama untuk musiknya, beberapa ARMY berspekulasi bahwa kolaborasi ini terkait dengan Louis Vuitton. Pharrell adalah direktur artistik untuk lini busana pria dan J-Hope adalah duta merek global. Terlepas dari jenis kolaborasinya, banyak ARMY yang berharap J-Hope tidak akan bekerja sama dengan Pharrell Williams. Hal ini dikarenakan hubungan Pharrell dengan Zionisme. Sejak Oktober 2023, setidaknya 41.020 warga Palestina termasuk hampir 16.500 anak-anak yang menjadi korban menurut Al Jazeera. Lebih dari 94.925 orang terluka dan lebih dari 10.000 orang hilang dalam perang Israel di Gaza, dengan warga Palestina kelaparan, mengungsi dan kehilangan rumah, keluarga dan teman-teman mereka. Tapi, banyak pihak yang mendukung tindakan Israel dengan menyatakan bahwa tindakan itu dibenarkan karena serangan Hamas tanggal 7 Oktober. Tapi yang lain merasa tindakan Hamas juga merupakan balasan atas sejarah panjang perlakuan buruk Israel terhadap Palestina. Karena Israel secara teknis menduduki tanah Palestina secara ilegal. Menurut artikel Amnesty tahun 2017, selama 50 tahun terakhir, Israel telah memaksa ribuan warga Palestina meninggalkan tanah mereka, menduduki dan secara ilegal menggunakan untuk membangun pemukiman yang secara eksklusif menampung pemukim Yahudi Israel. Karena perang yang sedang berlangsung ini yang sekarang banyak orang sepakati sebagai genosida Palestina, banyak ARMY yang tidak menginginkan agar para anggota BTS tidak punya hubungan dengan Zionisme. Ini termasuk tidak bekerja sama dengan orang-orang yang berdiri di pihak Israel. Pharrell Williams tidak sekedar mengekspresikan keyakinan Zionis seperti beberapa artis lainnya. Pada tahun 2018, Pharrell menjadi bintang tamu musik spesial di gala tahunan FIDF Wilayah Barat yang merayakan ulang tahun Israel ke-70. Acara yang dihadiri oleh beberapa selebritas ini dilaporkan berhasil mengumpulkan 60 juta US dollar untuk militer Israel, juga dikenal sebagai pasukan pertahanan Israel atau pasukan pendudukan Israel. Sebagai bagian dari penggalangan dana, militer Israel bertanggung jawab atas banyak kekejaman yang tidak dapat diabaikan oleh netizen. Banyak ARMY kecewa melihat J-Hope bahagia bergaul dengan Pharrell Williams mengetahui apa yang telah didukung Pharrell. Netizen mengatakan, tidak, karena bayangkan orang dan artis favoritmu, orang yang kau cintai bekerja sama dengan seorang Zionis yang mengumpulkan uang untuk membunuh orang-orangmu dan sahabatmu, mengubah hidupmu menjadi neraka dan merampas hak-hakmu yang paling mendasar. Seperti aku hampir menangis. Akibatnya, ARMY terus mentrend #HypeDivasFromZionism dan #SpeakYourselfBTS melalui X. Beberapa telah berusaha agar para anggota BTS berbicara tentang Palestina selama hampir setahun. Fandom tersebut juga telah mendesak perusahaan BTS, Hype, untuk menarik diri dari Zionisme karena keterlibatan besar Scooter Braun. Meskipun para anggota BTS mungkin tidak dapat membuat perusahaan mereka menyingkirkan Braun, mereka dapat memilih dengan siapa mereka tidak akan berkolaborasi. Jadi, banyak ARMY yang mendesak J-Hope untuk mempertimbangkan kembali hubungannya dengan Pharrell Williams. Banyak kolaborasi terbaru para anggota BTS yang memicu reaksi berbeda dalam fandom karena Zionisme para artis. Jadi, bagaimana menurut kalian tentang ini? Beri komentar di bawah, klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi.